Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Akbar dengan NIM 122170063. Nah, di sini saya akan membacakan PPT dari kelompok saya, yaitu hukum Pascal dalam mekanika fluida. Hukum Pascal adalah salah satu prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Hukum ini ditemukan oleh Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis pada abad ke-17. Pemahamannya tentang sifat-sifat fluida ini memungkinkan pengembangan sejumlah teknologi dan peralatan yang memanfaatkan prinsip hidrostatik. Prinsip dasar hukum Pascal. 1. Tekanan merata. Ketika tekanan diberikan pada suatu fluida dalam sistem tertutup, tekanan-tekanan tersebut akan diteruskan secara merata ke segala arah, tidak hanya pada titik yang mendapat tekanan langsung. Kedua, perubahan luas permukaan. Jika suatu gaya diberikan pada permukaan fluida dengan luas tertentu, maka gaya tersebut akan diteruskan ke seluruh permukaan fluida secara merata, tanpa tergantung pada luas permukaannya. 3. Prinsip kerja. Prinsip kerja hukum Pascal adalah bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida tersebut tanpa kehilangan energi. Penerapan hukum Pascal pada sistem hidrolik. Pertama, prinsip dasar hukum Pascal diterapkan dalam sistem hidrolik dengan memanfaatkan sistem fluida yang dapat meneruskan tekanan secara merata. Ketika gaya diberikan pada satu titik dalam sistem, tekanan tersebut akan diteruskan ke seluruh bagian sistem. Kedua, komponen utama. Komponen utama sistem hidrolik terdiri dari pompa, tabung, katup, dan aktuator. Pompa berfungsi untuk menghasilkan dan mengatur tekanan fluida, sedangkan aktuator mengubah energi tekanan menjadi gerakan mekanis. 3. Keunggulan. Sistem hidrolik memiliki keunggulan dalam hal kemampuan untuk mentransfer gaya gerakan dengan efisien, serta mampu menghasilkan tenaga yang besar dengan ukuran komponen yang relatif kecil. Contoh aplikasi hukum Pascal dalam sistem hidrolik. Yang pertama, lip hidrolik. Salah satu contoh aplikasi hukum Pascal dalam sistem hidrolik adalah lip hidrolik. Gaya yang diberikan pada satu sisi piston akan diteruskan ke sisi piston lainnya, sehingga dapat mengangkat beban yang jauh lebih besar. Kedua, rem hidrolik. Suatu sistem hidrolik pada sistem kendaraan juga memanfaatkan hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada pedal rem akan diteruskan ke seluruh sistem rem, menyebabkan roda-roda berhenti dengan cepat dan efektif. Yang ketiga itu dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik juga menerapkan hukum-hukum Pascal. Gaya yang diberikan pada satu sisi piston akan diteruskan dan menghasilkan gaya yang jauh lebih besar pada sisi piston lainnya, sehingga mampu mengangkat beban yang lebih berat. Selanjutnya itu manfaat dan keunggulan sistem hidrolik. Pertama, efisiensi energi. Sistem hidrolik mampu mentransfer energi dengan sangat efisien, sehingga meminimalkan kehilangan tenaga. Yang kedua, tenaga besar. Sistem hidrolik dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar dengan ukuran komponen yang relatif kecil. Yang ketiga itu kontrol presisi. Sistem hidrolik memungkinkan kontrol gerakan yang sangat presisi dan responsif, sangat berguna dalam aplikasi industri. Yang terakhir itu ketahanan. Komponen sistem hidrolik umumnya tahan lama dan dapat beroperasi dalam kondisi yang berat. Kesimpulannya, hukum Pascal merupakan salah satu prinsip dasar dalam mekanika fluida yang memungkinkan pengembangan sistem hidrolik dengan menerapkan sistem fluida yang dapat meneruskan tekanan secara merata. Sistem hidrolik mampu menghasilkan tenaga besar dengan ukuran komponen yang relatif kecil, serta kontrol gerakan yang presisi. Aplikasi hukum Pascal dalam sistem hidrolik mencakup lift, rem, dan dongkrak hidrolik, serta bagaimana peralatan industri lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.